Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Naila Izzah dari Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pembahasan tentang sejarah masuknya Al-Quran ke negara-negara barat dan dinamika terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris. Baik, untuk slide yang pertama ini saya akan menjelaskan awal mula masuknya Al-Quran ke dunia barat. Masuknya Al-Quran terjadi seiring hubungan panjang antara Islam dan Eropa, terutama saat kejayaan Islam di Andalusia, Spanyol. Setelah kota Toledo direbut tahun 1085, banyak teks Arab diterjemahkan ke bahasa Latin oleh para sarjana Kristen. Namun, penerjemahan pertama seperti yang dilakukan oleh Robert Orketon pada 1143 Masehi dilakukan bukan untuk memahami, akan tetapi untuk menyerang agama Islam. Tokoh-tokoh seperti John of Damascus dan Petrus yang Mulia menulis kritik terhadap ajaran Islam, dan Raymond Lull mendorong pengajaran bahasa Arab demi kepentingan misi Kristen. Meskipun awalnya penuh prasangka, periode ini justru membuka jalan bagi lahirnya studi keislaman dan bahasa Arab di universitas Eropa seperti Oxford dan Paris. Selanjutnya pada slide yang kedua akan saya bahas tentang perkembangan penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris. Pada abad ke-17, Alexander Ross menerbitkan buku The Al-Quran of Muhammad, terjemahan pertama dalam bahasa Inggris. Tapi karyanya hanya adaptasi dari versi Prancis dan masih sangat bias terhadap Islam. Masuk pada abad ke-18, muncul era pencerahan di Eropa. Tokoh seperti Georg Sell 1734 itu menerjemahkan Al-Quran lebih ilmiah, meskipun tetap terpengaruh sudut pandang Kristen. Karyanya bahkan sempat dibaca oleh Thomas Jefferson di Amerika. Kemudian pada abad ke-19 muncul penerjemahan seperti Rodwell dan Edward Palmer. Tapi hasilnya masih banyak kesalahan dan tafsir sepihak. Nah, perubahan besar ini terjadi pada abad ke-20 ketika penerjemahan mulai dilakukan oleh tokoh muslim seperti Marmaduke Pickthall, Yusuf Ali, dan Muhammad Asad. Terjemahan mereka bersifat lebih netral, spiritual, dan komunikatif. Bahkan kini sudah ada yang lebih dari 70 versi terjemahan bahasa Inggris. Terakhir pada slide ketiga, saya akan membahas tentang dampak penerjemahan terhadap pandangan Barat terhadap Islam. Pada masa awal, penerjemahan ini justru menimbulkan citra negatif karena penuh prasangka dan kesalahan tafsir. Islam dianggap keras dan sesat, namun sejak abad ke-18 muncul pendekatan ilmiah dan objektif. Lalu pada abad ke-20, penerjemahan justru menjadi jembatan dialog antar agama dan antar peradaban. Banyak kalangan Barat mulai memahami bahwa Islam ini mengandung nilai kemanusiaan, rasionalitas, dan perdamaian. Jadi, penerjemahan Al-Quran bukan hanya soal bahasa, tapi juga proses membangun pemahaman dan penghormatan antar bangsa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan ini bisa lebih menghargai pentingnya pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan peran besarnya dalam peradaban global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.